Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tarisha Fairusafa. Halo Pak Andi, kenalin nama saya Tarisha Fairusafa. Dan di video kali ini aku akan ngomongin tentang buku yang paling aku suka sejauh 2026 ini. Tapi pertama-tama, ini abaikan aja band aid yang ada di pipi. Oke, so the book is Conversation on Love-nya Natasha Lund. Dan buku ini aku rate 5, bintang 5, 5/5 di Bookmori. Karena aku suka banget buku ini. Dan ini adalah buku pertama yang aku baca di tahun 2026 ini. Kenapa? Karena jadi basically ini buku tuh kayak nyeritain tentang cinta. Cuman cintanya itu bukan kayak sekadar cinta kepada pasangan, kepada orang tua, adik, kakak, keluarga. Enggak guys, cinta di buku yang Natasha Lund tulis ini itu tuh luas banget. Oh ya, by the way, saking sukanya aku sama buku ini, aku sampai nulis di buku whimsical aku ini. Ini tuh kayak nggak tahu sih, ini kayak magical book aku sampai nulis di sini. Tapi pakai bahasa Inggris. Tapi aku nggak pede ngomong pakai bahasa Inggris. Ya pokoknya ini aku sampai tulis di sini. Dan aku juga tulis reviewnya di Bookmori dan Fable. So, kenapa aku suka banget sama buku ini? Karena setelah baca buku ini tuh perspektif aku tentang cinta itu sangat amat luas sekali. Karena pasti awalnya kalian tuh mikir kan kalau misalkan kayak apa sih cinta tuh paling kayak ke istri ke suaminya, suami ke istrinya, atau nggak kayak kita ke pacar kita gitu. Enggak guys, cinta di sini tuh si Natasha Lund bilang itu cinta itu sebenarnya hal-hal simpel itu bisa kita sebut cinta. Karena misalnya kayak apa ya, ada satu tulisan di buku ini yang bikin aku tuh kayak langsung realize kalau misalkan oh iya ya, itu cinta juga, itu salah satu bentuk dari cinta. Yaitu adalah kalau misalnya nih kalian jauh dari ibu kalian, terus maksudnya kayak LDR gitu dari ibu kalian atau dari orang tua kalian, terus kalian ditelepon nih sama ibu kalian, terus kalian kayak excited gitu kayak mama nelfon. Nah itu tuh salah satu bentuk cinta guys. Atau nggak usah sama ibu deh, kayak misalnya sama temen aja. Kalau misalkan kalian punya temen yang jauh di sana, terus habis itu kalian ada waktu dimana kalian tuh teleponan, terus kalian excited, that's love guys, that's love. Dan juga Natasha Lund tuh di sini nulisnya tuh pakai sudut pandang orang pertama, yang mana dia nulisnya di sini tuh aku. Jadi tuh aku pas baca tuh kayak aku maksudnya kayak ikut merasakan gitu, kayak gimana sih perasaan cinta itu berkembang di buku ini. Maksudnya di perjalanan hidup si Natasha Lund, aku jadi kayak ikutan gitu loh. Paham kan? Paham dong please. Nah, oke, dan setelah aku baca review aku di sini, karena aku agak lupa isinya kayak gimana. Di buku ini itu si Natasha Lund tuh bilang kalau misalnya kayak sesuatu hal yang buruk, maksudnya kayak yang mungkin orang-orang ngelihatnya itu buruk, kayak misalnya kita ke saudara kita kan pasti kan kayak sering berantem, sering beradu mulut gitu. Sebenarnya itu tuh kalau misalkan kita lihat dari perspektif lain, itu tuh adalah salah satu bentuk cinta juga guys, bentuk love language. Itu tuh kayak berantem ke saudara, ke adik, kakak. Nah itu tuh bentuk cinta. Karena kalau misalkan kita berantem atau berargumen sama adik, kakak, ayah, ibu, atau bahkan sama pasangan, itu kan kita ini ya, apa namanya, bisa dibilang kan lebih kayak care juga kan ke mereka. Kayak misalnya kita bilang, kamu tuh jangan pakai baju itu terus, jelek tahu. Walaupun kita nadanya kayak marah, cuman kan di situ kita kayak pengen ngasih tahu kalau misalkan gue nih sebenarnya sayang sama lu, gue pengen ngasih tahu ke lu kalau misalkan baju itu tuh jelek dan lu ntar dilihat sama orang jelek. Gue nggak mau lu dilihat sama orang jelek gitu kan. Nah, hal-hal yang buruk aja, Natasha Lund tuh bilang kalau misalnya hal-hal yang buruk aja itu bisa juga itu sebenarnya bentuk cinta kita ke orang lain, atau bahkan orang lain ke kita. Makanya kalau misalkan ada suatu hal yang buruk, jangan langsung kayak kenapa sih ini orang benci ya sama gue. Enggak guys, jangan dulu kayak gitu. Mungkin orang itu bisa aja care sama kalian, cuman memang cara penyampaiannya sedikit salah mungkin. By the way, aku lupa kasih tahu kalau misalkan ini tuh buku non-fiksi ya. Jadi ini tuh bukan novel, tapi ini buku yang Natasha Lund tulis setelah dia ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, sama sahabatnya, sama keluarganya, sama psikolog, tokoh budaya, pakar-pakar tentang bagaimana sih mereka
melihat cinta itu, mereka mengartikan cinta itu. Jadi setelah itu si Natasha Lun ini kayak menuangkan semuanya di buku, dan dia pun merubah perspektif aku tentang cinta. So setelah baca buku ini tuh aku ngeliat kayak, ya udah, kalau misalkan aku nggak punya pacar, it's okay. It's not about boyfriend. It's so, ya, aku punya teman, aku punya keluarga, aku punya dosen-dosen aku punya boneka kesayangan aku bisa mencintai mereka, dan mereka juga bisa mencintai aku. Aku setelah baca buku itu tuh kayak bener-bener langsung kayak, mata aku langsung buka. Anjay, Pak, I'm sorry. Maaf ya Pak, aku refleks ngomongnya. Yaudah, so aku suka banget buku ini karena emang buku ini tuh bagus banget. Kalian tuh harus baca. Kalian yang mungkin lagi hopeless romantic, bener-bener harus baca. Kalau misalnya life isn't just about a boyfriend, a girlfriend, a love that your pacar kasih, tapi kalian kalau misalkan kalian hidup dan punya keluarga aja, kalian bisa merasakan cinta dari situ, guys. Oke, next yang pengen aku bahas tentang buku ini adalah ini, tabbing. Ini orang-orang bilangnya tabbing atau annotate. Jadi kalau misalkan aku bilang kalau gue suka banget buku ini, kalau tabbingnya ada banyak, tabbingnya segini banyak. Sebenarnya ini masih kurang banyak sih menurut aku, cuman ini udah cukup banyak. Kita bandingin sama buku-buku aku yang lain ya. Oke, jadi ada satu buku ini tuh buku non-fiksi juga. Jadi ya oke lah, let's say ini apple to apple sama buku Conversation on Love ini. Tapi ini tebal dan ini lebih tipis gitu. Tapi di sini tuh tabbingnya cuma 2. Karena nggak tahu ya, karena buku ini tuh ya sebenarnya bagus-bagus aja sih. Cuman aku nggak merasakan suatu hal yang berbeda gitu setelah baca buku ini. Tapi it's good guys. Tapi aku nggak mau kasih tahu judulnya karena I'm talking about this book. Oke. Jadi tabbing itu di sini tuh kayak sticky notes yang nandain kalau part-part apa atau kata-kata atau kalimat apa yang aku suka. Tapi ini kan ada ininya ya, ada warna-warnanya. Sticky notes ini kan ada warna-warnanya. Aku tuh ngertiin kalau misalkan yang pink ini, nih kalau misalkan yang pink kayak gini, itu tuh karena aku suka, bukan aku suka. Kalau yang pink ini tuh aku merasa pas baca tuh kayak, oh sweet banget, kalimatnya sweet banget, kata-katanya kayak bikin aku kayak gitu, paham kan? Plus guys paham. Terus yang biru, nih yang biru sama dengan blue sama dengan sad. Jadi ini adalah kata-kata atau kalimat yang pas aku baca itu aku nangis. Oke, ini aku bacain ya. Yang kalimat yang bikin aku sedih. Gak nangis sih, cuman kayak sedih aja. Jadi bilang ada Jeffrey Kluger dalam The Sibling Effect, dia bilang, dari saat mereka lahir, saudara laki-laki dan perempuan kita adalah rekan kerja dan rekan berkonspirasi kita. Penutan kita dan kisah-kisah yang dijadikan contoh bagi kita. Pasangan kita tiba jauh lebih lambat daripada hidup kita. Orang tua kita pada akhirnya akan meninggalkan kita. Saudara kita mungkin satu-satunya orang yang kita kenal yang benar-benar masuk kualifikasi dalam rekan seumur hidup. Kan, love isn't just about your pasangan guys ya, lepas. Jadi saudara kita itu juga bisa kita jadikan sebagai apa ya? Sebagai salah satu arti cinta di hidup kita gitu loh guys. Maksudnya maaf ya guys kalau misalkan reviewnya agak belibet gitu, guys. Nggak tahu sih, nervous aja dan agak panas juga di sini. Jadi gitu. Terus misalnya yang apa ya? Yang oren. Ini yang oren. Itu tuh kayak biasanya quotes aja gitu. Gitu guys. Jadi ini kalau tabbingnya banyak gini tandanya aku suka bukunya. Aku suka banget buku ini. Ini udah berapa menit sih Pak? Udah 10 menit belum ya? I'm so sorry. Terus kalau misalkan yang hijau nih, ini ada gak sih yang hijau? Nggak ada. Yang hijau nih kayak ya sebenarnya random aja sih. Yang kalau misalkan kayak pengen aku inget aja gitu.
Oke, mungkin segitu aja review buku dari aku. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, kalau misalnya ada belibet-belibet. Intinya aku suka banget buku ini karena dia benar-benar merubah perspektif aku tentang cinta. Yang mana dulu aku mikir kalau misalkan cinta itu kalau misalkan kita udah punya pasangan baru kita merasakan cinta. Enggak. Setelah baca buku ini, itu cinta itu lebih dari itu, guys. Beli buku ini please. Ini tuh harga, waktu itu aku beli lagi diskon di Lazada. Jadi aku beli. Dan juga aku dapat rekomendasi dari orang TikTok sih. Jadi kalau misalkan kalian juga mikir kalau misalkan TikTok itu nggak penting, TikTok itu isinya orang-orang bodoh, enggak guys. Buktinya aku nemu banyak-banyak buku bagus. Ini juga salah satu buku yang paling aku suka banget. Judulnya Please Look After Mom. Ini buku dari author Korea. Ini semua buku rekomendasi dari TikTok, guys. Terima kasih ya TikTok. Makasih Pak Andi udah nonton sampai akhir walaupun agak bla 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 bahasanya. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe.